kita akan lanjutkan ya materi hari ini mengenai konsep dasar Lean Manufacturing. Ya, jadi Lean Manufacturing ini salah satu sistem di perusahaan, salah satu inovasi yang dia fokusnya di pembaharuan atau inovasi di proses ya, bukan produk tapi proses. Dan proses ini nantinya juga akan mempengaruhi produk. Nah, diharapkan nanti teman-teman setelah perkuliahan ini mampu memahami teknologi untuk mengelola proses manufaktur dan memahami pendekatan Lean Manufacturing. Oke, jadi kalau secara definisi ya, Lean ini tuh artinya adalah it's ramping ya sebenarnya di sini. Lean itu di sini artinya ramping. Jadi Lean Manufacturing itu adalah atau juga disebut dengan Lean Production. Itu dia salah satu bentuk teknologi untuk mengelola proses manufaktur. Jadi gimana caranya agar dalam satu proses produksi itu proses produksinya itu ramping atau simple. Ya, indikatornya apa? Simple. Kalau di situ nggak ada waste-nya. Nanti kita pelajari apa itu. Apa aja sih yang jadi waste-nya. Nah, sebenarnya ini sistem dikembangkan dari proses produksi Toyota ya. Jadi istilahnya adalah Toyota Waste. Jadi Toyota yang mengembangkan sistem itu pertama kali dan itu sekarang digunakan oleh semua oleh banyak perusahaan yang lain. Oke. Sebentar, ini ada Oke deh, mau bikin pulpen tapi kok susah. Ya udah deh, ini aja. Oke, jadi itu ya, kita ini aja lihat dulu bagaimana sistem ini bekerja. Ini kalau audio terdengarkah audionya? Audio terdengar aman kah? Terdengar, Ibu. Oke. Coba ya kalian nanti bikin note apa itu Toyota Production System. Ini tampilannya presentasinya bahasa Inggris tapi subtitlenya Spanyol ya. Jadi kalian coba didengarkan dari penjelasannya aja, coba sambil bikin notes ya. Nanti kita akan bahas apa itu bagaimana sistem Toyota Production System ini. Oke ya, siap-siap meresum coba. Is considered by many to be one of the world's greatest manufacturers. This worldwide reputation is based on a specific way of manufacturing called TPS, the Toyota Production System, created to benefit Toyota's customers, employees, and products. So, what does this mean for our customers and their businesses? TPS is an expression of the Toyota Way, a philosophy containing 5 core values: Genshi Genbutsu, Kaizen, challenge, teamwork, and respect. These values are practiced and shared by all Toyota team members at every level in their daily work and relations with others. The
origin of this philosophy was first conceived by Sakichi Toyoda, who invented... Yap ya, gimana? Di sini audionya nggak masuk, Bu. Oh, nggak masuk ya? Iya, Bu, nggak masuk, Bu. Nggak ada suara sama sekali. Oh, oke. Ya deh, nanti kalian bisa buka sendiri filenya. Ini udah ada di drive ya. Coba nanti dilihat bagaimana. Mungkin langsung aja di jadi sebenarnya ini adalah ilustrasinya, tapi karena nggak bisa support, baiklah kita lanjut aja penjelasan di situ. Jadi salah satu proses di Toyota itu, salah satunya itu adalah just in time ini. Ya, jadi just in time itu apa? Kalau kalian biasanya datang on time ya. On time itu kan adalah ketika pas perkuliahan misalnya jam 6:30 itu datang kayak gitu. Nah, just in time itu juga seperti itu. Just in time itu ketika satu produk itu sedang diproduksi, maka peralatan yang muncul di situ ini misalnya ini adalah satu line produksi ya. Nah, misalnya ini kalau Toyota ini lagi bikin mau assembly bannya. Terus yang sebelah sini bodinya. Gimana sih gambarnya? Anggap aja begini ya. Ini mau mengassembly bodinya. Nah, maka peralatan yang ada di sini itu adalah khusus peralatan yang menangani itu. Ya, jadi kalau misalnya butuh alat apa aja sih, toolkitnya kayak gitu kan. Kalian kalau misalnya benerin motor atau apa, toolkitnya ya hanya yang sesuai aja gitu. Sehingga ini meminimasi waktu produksi. Ya, bayangkan kalau misalnya yang di assembly ini adalah produk yang sangat kompleks dan toolsnya sangat banyak, terus harus nyari-nyari dulu, maka akan sangat lama sekali. Makanya ini dispesifikkan sesuai dengan apa pekerjaan di satu workstation ini. Ketika ini ya udah fokus ke sini aja. Nah, ini adalah just in time. Sehingga dengan sistem seperti ini fokus ya, dan fokus ini bisa meningkatkan produksi. Karena yang pekerjaan-pekerjaan kayak mencari toolkit tadi itu udah nggak ada gitu. Jadi salah satu, nah ini juga termasuk menghemat penyimpanan dan biaya modal kalau dengan sistem just in time ini gitu. Ya, nanti coba dilihat aja tayangannya. Seringnya kalau produksi itu produk ini kan prosesnya di belt conveyor kayak gini ya. Jadi dia produknya berjalan, di sini dia diapain, di packing, dikasih label kayak gitu. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya langsung terjun ke lapangan SE gitu ya, itu nanti akan melihat secara langsung proses produksinya. Dan seringnya produksi untuk customer goods itu sifatnya kayak gini, pakai belt conveyor yang berjalan gitu ya. Udah difokuskan untuk masing-masing masing-masing proses produksi. Ini juga salah satu inovasi juga ya. Jadi sebelum ini ketika belum ada pengkategorisasian di sebuah workstation nyampur, nah itu akan susah gitu. Makanya difokuskan pada pekerjaan-pekerjaan yang seragam untuk dikerjakan. Jadi karyawannya bagian ban ya dia tiap hari pekerjaannya ya fokusnya ke ban terus, nggak pernah megang yang body ini. Sehingga secara learning curve atau pembelajaran dia juga akan lebih cepat ya kalau udah mahir ya di bagian ini. Kalau misalnya ganti-ganti tiap hari kan harus belajar dulu ini caranya gimana dan sebagainya, dan itu akan takes time. Oke.
Oke, jadi seperti itu just in time dari customer ke supplier. Jadi dari customernya juga just in time, yang dibutuhkan customer ya berarti ini aja yang diproduksi, sehingga nggak banyak menyimpan. Jadi produksi itu harus memperhatikan berapa permintaan customer gitu ya. Kayak kalau semen di situ ada silo gede itu. Nah, sebisa mungkin yang diproduksi yang masuk silo ini itu cepet-cepet dikeluarkan lagi ke customer. Karena meskipun silo ini gede banget, tapi dia yang namanya produk itu penyimpanan itu pasti ada cost-nya. Ya, jadi produk ini meskipun kokoh banget, ini yang silo yang di depan kampus B itu mau dibikin kelas itu susah nyari matabor yang bisa nembus ini. Misalnya mau bikin bikin jendela di sini susah, karena ini betonnya itu yang kekuatannya sangat tinggi gitu. Susah cari matabor yang bisa nembus ini kayak gitu. Nah, meskipun penyimpanannya sudah sebagus itu, tapi yang namanya produk itu ada yang namanya masa expired ya. Masa expired. Misalnya kalau semen dia benar-benar kena udara dikit aja udah mengeras dan sebagainya. Makanya just in time ini juga memperhatikan just in time nggak hanya diproduksi tapi juga di customer butuh sekian, yang diproduksi sekian. Jadi sebelumnya udah di forecast dulu, dihitung permintaannya berapa, nanti produksinya nggak jauh-jauh dari sini gitu. Semuanya ya di masing-masing site itu memperhatikan proses just in time, termasuk di supplier juga pengadaan barangnya. Nanti pas diproduksi ini tadi sesuai proses produksinya, produksi berdasarkan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan berapa banyak jumlah yang dibutuhkan gitu. Karena ini akan mempengaruhi harga juga gitu ya. Mungkin kalau kita flashback di awal-awal pandemi, kita akan tahu ya harga masker itu sampai 500-an ribu gitu satu pak. Padahal sekarang yang 10 ribuan juga udah ada. Jadi fluktuasinya seperti ini kalau langka. Nah, ini ketika udah banyak jadi murah kayak gitu. Makanya ini perlu forecasting ini juga penting untuk menerapkan just in time ini. Just in time ini intinya di waktu yang dibutuhkan, proses yang terjadi itu proses yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi nggak banyak menyimpan, menimbun, apalagi ya nanti kayak kasus minyak goreng itu dan lain-lain. Oke, jadi ini adalah perkembangan teknologi untuk mengelola proses manufaktur ya. Jadi kalau kita gambarkan milestone-nya itu berangkatnya dari craftsmanship itu produksi menggunakan tangan manusia, tangan manusia ya, gak ada mesinnya. Ini masih unik ini produknya karena benar-benar berdasar per orang. Kemudian semakin ketika teknologinya sudah ditemukan, maka ini dia produksi mass production ya. Ini udah menggunakan mesin produksi ya, mass production. Jadi ini masih ini udah mesin. Nah, di mesin ini kita perlu tingkatkan lagi agar mesinnya ini dia ramping tadi menggunakan lean production. Gambarannya, perbedaannya kalau dilakukan oleh manusia maka full ya. Ini secara pembiayaannya ya full manusia itu. Ada direct cost, indirect cost. Ya, direct cost ini adalah biaya-biaya yang langsung dibutuhkan untuk bikin produk itu ya. Misalnya kalau bikin produk mebel ya direct cost-nya ya pekerja mebel itu, kayunya, pokoknya yang langsung berhubungan. Indirect cost itu yang sifatnya support ya. Support itu misalnya kayak ownernya, manajernya itu kan
manajernya itu kan nggak ini ya, nggak nggak langsung megang produknya, maka dia dibilang indirect cost. Nah nanti di mass production direct cost udah berkurang karena udah tergantikan sama mesin kan, manusianya udah tergantikan sama mesin. Nah tapi indirect costnya jadi membengkak, butuh biaya perawatan mesin, investasi mesinnya jadi tambah banyak dibandingkan dengan man aja. Nah, lean production gimana caranya dengan teknologi yang sudah ada, biaya itu semakin berkurang dari sisi tenaga kerja juga dari sisi indirect cost. Nah, ini butuh inovasi. Ya, salah satunya contoh kayak yang semen cepet kering tadi. Nah ini udah pasti mempengaruhi direct cost kan. Kalau bangun rumah, satu rumah aja misalnya butuh 1 bulan. Kalau standar tukang di Gresik itu 1 hari 150.000 ya, maka 1 bulan 1 orang itu 150 dikali 30 udah 4,5 sendiri gitu. Tapi kalau misalnya semen cepet kering tadi bisa mengerjakan cuman 1 minggu, yang awalnya 1 bulan jadi 1 minggu, nah ini kan 1 minggu itu 7 hari ya cuma. Ini udah kelihatan ya, nggak sampai 1 juta kan. Ini berapa nih? 1,05 ya. Nah ini udah 4 kali lipatnya kan. Nah savingnya seperti itu ketika ada inovasi. Termasuk indirect cost-nya ya, mesin-mesinnya gimana biar prosesnya itu efektif, efisien. Ya cepat dan bisa efisien kayak gitu. Nah itu perbedaannya dari milestone-nya. Secara volume juga gitu. Mungkin kalau tenaga manusia volumenya masih dikit, nanti semakin besar, nanti jadi fleksibel, sedikit atau besar nggak masalah kalau yang di lean. Oke ya, ini adalah penjelasan detailnya dari yang tadi. Biaya tinggi kalau yang benar-benar yang melakukan cuman manusia. Kalau yang mass production seperti ini, produksi mungkin investasinya mahal tapi biayanya murah sebenarnya per piece-nya. Nah lean ini gimana agar jauh lebih murah lagi dengan perbaikan proses. Nah ini dengan inovasi-inovasi perbaikan. Contohnya, nah ini nggak bisa lagi ya video-video, ntar bisa teman-teman lihat sendiri di filenya di drive. Jadi intinya seperti ini perbedaannya. Jadi kalau craft production itu fokusnya pada pekerjaannya, kalau mass production fokusnya pada produk, lean production fokusnya udah pada pelanggan. Misalnya pelanggan butuh cepat, butuh delivery, butuh apa? Ini kita harus benar-benar mendengarkan VOC ya. Apa itu VOC? Voice of Customer. Benar-benar harus mendengarkan apa kebutuhan customernya. Gitu. Ini perbedaannya ya. Kalau craft dia single, produksi batch. Kalau lean dia pakai aliran sinkron. Pokoknya ini operasinya tuh lebih advance gitu ya. Contohnya lagi adalah rapid print gitu. Rapid 3D print. Atau yang di sini ada produknya. Jadi di sini misalnya dengan teknologi ini orang pas rapat itu sudah bisa langsung jadi produk. Misalnya pas rapat ini nanti kita bikin produk seperti apa ya? Ini pas rapat bikin desainnya misalnya. Bikin desainnya. Nah, nanti di saat itu juga on the spot itu kita bisa jadi ini produknya udah jadi dengan bantuan rapid 3D print ini. Gitu. Oke, kemudian craft ini penguasaan keahlian, pokoknya ini fokusnya ke man ya.
Jadi ini di sini semuanya fokuskan ke men. Improvementnya ya tetap ada sih mungkin ya, continuous improvement, skillnya diperbaiki gimana biar lebih cepat, tapi tetap tergantung ke men kalau craft. Nah di mass production ini kita fokusnya ke produk, penekanan biaya, inspeksi produknya harus melalui quality control, quality assurance. Di Lean ini tujuannya adalah ini, penghilangan pemborosan dan peningkatan value. Oke, nanti kita lihat ya pemborosan itu tuh seperti apa. Jadi latar belakang pendekatan Lean ini karena sekarang itu namanya pelanggan ya, netizen itu permintaannya itu jadi semakin tinggi gitu. Kalau dulu orang beli nasgor rela untuk keluar rumah dulu antri, sekarang nggak mau kan, pengennya ya udah tinggal klik aja langsung datang kayak gitu. Persaingan ya semuanya udah kayak gitu. Dan ini nggak hanya fokus ke mutu, tapi juga harga sama delivery time. Nah, Lean ini nanti permintaan ini akan semakin meningkat terus ya dari tahun ke tahun. Ini makanya kecepatan beradaptasi dengan permintaan pasar ini menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan. Jadi nggak hanya fokus kualitas atau fokus harga atau delivery, tapi ketiganya ini pada saat yang bersamaan harus dilakukan seperti itu. Oke, ya jadi definisinya di sini adalah philosophy of production, ya kata kuncinya di sini production that emphasize minimization, yang memfokuskan pada minimization of the amount of all the resources. Jadi ini memanfaatkan resources dengan seminimal mungkin ya dalam sebuah produksi. Makanya tadi kan Lean ya, Lean ini kan artinya ramping. Ramping itu orang kalau ramping itu kan enak ya, nggak ada lemaknya, nggak ada yang nggak enak dilihat itu, lebih sehat, lebih nggak terkena penyakit, nggak gampang terkena penyakit kayak gitu kan. Jadi benar-benar ya udah nggak mengandung sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya kalau diproduksi sama sih sebenarnya. Jadi benar-benar bersih Lean itu ya, ramping, bersih, nggak ada sesuatu yang tidak perlu atau yang namanya waste ya, kalau kita kenal waste ini yang harusnya dibuang. Oke, atau bahasanya juga ini eliminating non value adding activities. Kalau dalam satu proses produksi ada yang pokoknya semuanya harus memberikan value ya, ada bermanfaat kayak gitu. Kalau ada satu proses yang tidak memberikan value, dia harus dibuang. Udah kebayang belum apa kira-kira? Oke, contohnya langsung aja ke. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk dari waste. Nah, jadi ketika di proses produksi itu ada proses menunggu ya, delay, berarti dia harus dihilangi. Gimana caranya biar nggak ada delay gitu? Bisa jadi kan dalam satu proses produksi itu ada istilahnya bottleneck. Istilahnya adalah bottleneck. Bottleneck itu kalau kita gambar botol ya, leher botol ini kan pasti di atas ini menyempit ya.
nggak pasti sih, maksudnya ada beberapa jenis botol yang kayak sirup gitu ya, botol sirup di atasnya ini menyempit. Nah, ketika di sini dia bisa menampung air dalam jumlah banyak, di sini dia cuma bisa sedikit, akhirnya jadi macet. Kalau dianalogikan jalan, ini jalan duduk sampean itu ya, habis besar 3 jalur, habis itu ada penyempitan. Wah, ini sumber macet kan di situ. Di produksi juga gitu. Kalau dalam satu line produksi, misalnya ada satu alat yang lancar, ada alat lain yang delay ya, bottleneck, sehingga dia harus nunggu di sini, ini numpuk. Yang harusnya udah jalan ke selanjutnya, tapi gara-gara si mesin yang ini jadi numpuk. Nah, ini yang harus dihilangkan. Ini non value added activity, karena kan delay ini nggak masuk ke produk kan. Kalau nggak ada lebih baik kan ya. Terus lagi defect. Ini yang pertama. Terus lagi defect. Nah, kalau proses produksinya nggak benar, maka akan banyak defect. Dan defect itu juga ada yang tahu gimana memperlakukan defect? Susah ya. Jadi kalau kita lihat salah satu contoh, ada mahasiswa yang magang di Barata, dia kalau ada Barata Jaya ya, dia memproduksi bantalan rel kereta api, pokoknya yang dari material metal gitu. Dia kalau misalnya defect, misalnya ada bolong, ada lubang, ada shrinkage atau penyusutan atau lain-lain, itu susah untuk mengolah lagi gitu. Lebih mahal biayanya untuk mengolah yang defect ini menjadi bagus daripada dijual. Akhirnya seringnya ya udah dijual tapi dengan harga yang sangat murah. Nah, itu kan merugikan sebenarnya. Sehingga dalam lean manufacturing ini harapannya kita melihat benar-benar harus value added activity sehingga nggak ada defect. Terus zero accident, zero inventory ya, sebisa mungkin persediaannya itu nggak banyak karena biaya gudang itu tinggi. Seperti tadi contohnya silo, semua gudang itu biayanya tinggi ya, apalagi untuk produk-produk yang punya masa, dan hampir semua produk punya masa expired. Dan untuk menyimpan di gudang ini biaya. Makanya kalau produknya Sari Roti, dia gudangnya langsung ke Indomaret itu, Alfamart. Itu dijadiin gudang, sekaligus dijadiin gudang sama dia. Untuk efisiensi. Oke, zero breakdown. Breakdown ini juga kerusakan gitu ya. Sebisa mungkin sebelum rusak itu kita ada preventif maintenance ya. Nanti kita belajar lebih lanjut di perkuliahan keandalan dan kualitas ini. Nah, kalau yang mesinnya udah breakdown, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya nggak bisa produksi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pokoknya udah berhenti. Ini juga pasti akan jadi kerugian juga. Terus zero paper, ini kan ya non value added activity. Sebisa mungkin kalau nggak ada waste-nya, nggak pakai paper, ya malah lebih bagus. Ya, kayak contohnya di UIC itu dulu proses FRS ketika belum ada sistem itu pakai mahasiswa itu harus ngeprint dulu mata kuliahnya mau diambil apa aja, terus harus ditandatangani oleh dosen wali. Sekarang udah ada sistem, nggak perlu lagi ngeprint, udah langsung diklik aja di sistemnya itu. Dan ini pasti akan berdampak banyak juga ke pengeluaran perusahaan gitu. Di semen juga menggunakan sistem seperti ini ya, udah nggak ada lagi paper. Jadi misalnya surat-surat itu semuanya ke bentuk elektronik semua. Oke, jadi kalau diringkas, apakah waste ini bukan berarti hanya sampah ya, nggak hanya sampah aja, tapi bentuknya bisa macam-macam seperti yang sudah dijelaskan tadi.
bisa jadi persediaan material atau komponen, waktu transportasi. Waktu transportasi ini juga jadi waste. Ya, jadi kalau dalam satu proses produksi jarak antar satu proses ke proses lain itu butuh waktu yang lama atau butuh nyari-nyari dulu barangnya. Itu juga lama proses di transportasi ini juga menjadi waste. Menunggu mesin diperbaiki ini tadi yang breakdown tadi. Produk cacat ini tadi defect ya bahasanya. Ini sebenarnya sama yang tadi. Jadi intinya waste ini adalah semua yang menambah biaya pada suatu produk tapi tidak menambah value. Jadi cuma nambah biayanya aja tapi nggak nambah value. Kayak transportasi lama ini kan nggak ada pengaruhnya ke produk, nggak ada value-nya gitu. Jadi ini termasuk kategori waste gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana sifat dari waste ini. Yang jelas pasti adalah pemborosan yang kita harus cari akar masalahnya atau root cause-nya. Terus pemecahan masalah nanti pada akarnya bukan pada gejalanya. Contohnya pada persediaan ini. Misalnya ada masalah di inventory atau persediaan. Ternyata setelah di list banyak permasalahan kayak suppliernya nggak handal, sering telat, kualitas rendah, mesin breakdown, penjadwalan tidak sesuai. Market intelligence ini biasanya berhubungan sama kompetitor. Dia harus melihat bagaimana sih kompetitor ini gitu. Nah, ketika ada masalah-masalah seperti ini kita perlu menyelesaikan ini akar masalahnya di mana kayak gitu. Yang paling menyebabkan ini semua yang mana gitu. Bisa jadi karena market intelligence rendah yang jadi root cause-nya ini yang menyebabkan karena nggak ngerti lapangan akhirnya milih supplier yang nggak handal akhirnya kualitasnya rendah. Terus karena materialnya kualitas rendah jadi mesinnya jadi ngerusak mesin. Misalnya contohnya adalah mau produksi giling beras gitu misalnya ya, terus habis itu raw materialnya itu banyak zat yang banyak substans atau banyak misalnya ada jaring-jaringnya atau ada sesuatu yang dia itu membuat jelimet mesinnya kayak gitu. Akhirnya penjadwalan tidak sesuai dan sebagainya. Nah, ini kita selesaikan di root cause-nya gitu. Nah, ini kalau teorinya waste itu ada istilahnya 7 waste. Ini teori dalam waste tuh yang paling dikenal istilahnya 7 waste ini. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, tapi istilah resminya memang 7 waste, ada 7 jenisnya. Yang tadi udah kita bahas semua ya. Produksi berlebih, persediaan, transportasi, produk cacat, pemborosan terkait proses, terkait gerakan. Gerakan ini sebenarnya mirip transportasi. Cuman kalau transportasi itu biasanya pakai alat ya. Misalnya material handling dari satu workstation ke workstation yang lain. Misalnya pakai material handlingnya apakah troli, apakah forklift atau apa begitu ya. Kalau yang gerakan ini biasanya terkait sama orangnya. Misalnya orangnya terlalu banyak bergerak karena ambil produk dari satu tempat ke tempat lain itu banyak wirawiri kayak gitu. Ini yang gerakannya banyak.
Terus pemborosan akibat waktu menunggu. Karena waktu ini adalah profit juga ya, bisa kita hitung profitnya. Oke, nah tugas kita di Lean itu adalah mengidentifikasi ini. Ada nggak ada nggak aktivitas-aktivitas yang seperti ini, kemudian kita menghilangkan ini sebisa mungkin produk kita itu atau produksi kita itu nggak ada waste-nya, sehingga nanti bisa lebih cepat, lebih optimal, lebih efektif, lebih efisien, lebih hemat gitu ya. Oke, ini adalah gambarannya untuk yang tadi. Jadi jangan sampai ada ya waiting sampai akhirnya ngelamun gitu ya, galau, akhirnya error. Nah ini yang kita hindari semuanya. Nah ini yang movement tadi ya, muter-muter karena tempatnya banyak gitu, akhirnya banyak gerakan. Oke. Jadi kalau diambil kesimpulannya, value itu adalah material yang informasi atau material dalam bentuk yang pelanggan mau beli, berkaitan dengan kebutuhan pelanggan. Selama dia tidak menambah value pada produknya atau pada proses bisnisnya, ini ada dua kategori ya. Kalau misalnya produksi itu outputnya kalau nggak produk berupa barang, kalau nggak proses bisnis atau service ya. Ya, kayak misalnya produk service, misalnya naik pesawat gitu, kita kan nggak beli pesawatnya kan, tapi lebih ke servisnya. Ada beberapa yang bagus servisnya, tapi ada yang nggak bagus juga, sering telat dan lain sebagainya. Ini lebih ke servisnya. Nah, ini value ini adalah semua yang berkaitan sama kebutuhan pelanggan dan ada di produk itu, terlihat di produk itu. Kalau selama dia nggak menambah sesuatu di produk itu, maka dia bukan value dan bisa kita hilangkan. Kita kategorikan menjadi waste tadi ya. Oke, kenapa kita harus fokus ke value? Karena value itu nanti akan memberikan dampak ke pelanggan ya. Bukan hanya pada price, jadi ini berlawanan, bukan hanya pada price-nya mahal. Mau jualan semahal apapun, kalau dia ada value-nya ya mau. Seperti yang tadi ya, space tourism tadi. Mau wisata ke Mars, berapa triliun ini dibutuhkan, tapi nggak apa-apa, ini dianggap menjadi sebuah value seperti itu. Oke ya, jadi sebisa mungkin kita bisa ada trade off ini ya, trade off pertukaran ya antara pelanggan sama perusahaan. Pelanggannya pengennya harga yang murah, mutu tinggi, ada barangnya, tapi perusahaannya pengennya untung gitu. Ini kalau gontok-gontokan ini nggak bakalan ketemu, yang satu pengen murah, kalau murah terus ya nggak bisa untung gitu. Makanya kita cari trade off-nya, bisa ketemu di tengah-tengah. Ya tetap murah tapi tetap menguntungkan kayak gitu, mutu tinggi tapi berkelanjutan kayak gitu ya. Oke, mungkin langsung. Jadi konsepnya kalau dihubungkan ke price, perusahaan itu mau jualan itu pasti menginginkan profit, ya kan? Nggak mungkin kan ada yang orang yang mau produksi tapi nggak memikirkan profit,
pasti memikirkan profit. Nah, biar ada profit, biasanya selling price itu adalah biaya produksi ditambah dengan profit. Jadi harga jualnya. Jadi kalau ini 500, profitnya misalnya 300. Nah, maka di sini ada harga jual 800 seperti itu. Nah, di di sini nanti kita pinginnya dengan selling price yang segini, bukan yang di atasnya. Ini ada berkurang segini ya. Itu dengan cara menghilangkan cost-nya. Jadi profitnya lebih banyak tapi cost-nya lebih dikit. Ya, harusnya kan segini kan. Kenapa kok jadi lebih sedikit? Ya tadi ada inovasi di proses. Lebih cepat, dihilangkan yang delay-delay tadi. Sistemnya lebih bagus, maka dia pasti akan bisa mereduksi cost. Oke. Ya, jadi begitu ya konsepnya Lean, konsep berpikirnya. Sebenarnya ada banyak bidang lainnya. Jadi itu tadi adalah Lean manufacturing. Konsep berpikirnya itu bisa diaplikasikan ke banyak hal yang lain. Ada istilahnya nanti Lean office, Lean distribution, Lean design. Itu nanti terkait dengan masing-masing apa yang mau dibahas, tapi prinsipnya sama. Sebisa mungkin yang lebih ditekankan adalah value dengan cara menghapus waste. Ya, atau non value added activity. Oke, mungkin itu dulu. Ini adalah contoh ya, satu terakhir ya. Contohnya ini adalah lean thinking ya. Jadi ini salah satu gambaran proses orang kalau mau menggabungkan atau mengasamble ya, menggabungkan beberapa komponen ini. Ya. Jadi zaman dulu orang kalau mengasamble biasanya pakai fasteners, pakai mur baut itu ya. Ini kan pengen menggabungkan ini sama ini. Nah, itu maka dikasih baut yang banyak, sebelah sini, nih ya, dikasih baut semuanya. Nah, tapi ini ribet. Kalau kita pengen menjelaskan proses ini butuh panjang ya prosesnya, alat-alatnya juga banyak, rawan hilang ya, kayak gini kecil-kecil. Nah, kemudian diperbaiki lagi fasten dengan cara ini nggak usah dipisah, jadi one piece base gitu. Jadi antara ini dan ini nyatu. Yang tadi yang 1 dan 2 yang awalnya terpisah jadi nyatu kayak gini. Terus fastenersnya dikurangin dengan cara ya udah yang atas aja, cuman butuh yang di sini. Nah, terus yang ini diimprove lagi biar lebih mudah lagi. Ini tinggal ditekan aja, ditekan klik kayak gitu ya. Mungkin sekarang kalau yang HP atau produk produk-produk elektronik itu banyak yang menggunakan seperti ini kan, tinggal diklik aja, tinggal ditekan, push and snap, tinggal ditekan dia udah gabung, nggak perlu ada butuh ini lagi. Nah, ini adalah intinya lean itu adalah make it simple, intinya ini gitu. Oke ya, mungkin itu yang bisa disampaikan di sini. Nanti yang lain-lain ini kita bisa. Nah, ini nanti jadi penugasan ya. Jadi penugasan. Jadi di penerapan Lean ini toolsnya sebenarnya ada banyak. Nah, silahkan nanti ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, 11 pas ya. 11 silahkan masing-masing
mencari satu tools itu ya, adopsi Lean itu metodenya gimana, terus untuk perancangan apa contohnya, implementasinya contohnya apa, itu bisa dijelaskan biar kita lebih ada gambaran sebenarnya kayak gimana ya contohnya gitu. Kalau bisa korelasikan sama di sekitar kayak gitu ya, di sekitar. Bisa jadi pas sambil jalan-jalan nemu beli nasi goreng gitu, terus ada sesuatu yang non value added activity yang dilakukan sama penjual nasi goreng itu. Misalnya sambil dia pas menunggu kompornya panas, dia nggak ngapa-ngapain misalnya, atau ada sesuatu apa nih, harus melihat langsung nih baru tahu tugas kita tuh sebenarnya untuk mengidentifikasi di mana letak non value added activity itu sih, sehingga nanti bisa tercapai ini customer satisfaction. Tujuannya di customernya puas, tidak ada lagi proses-proses yang menunggu dan lain-lain tadi. Oke, mungkin itu